Assalamualaikum Bu Firda. Waalaikumsalam Ibu Mawada. Gimana kabarnya Bu Firda? Alhamdulillah sehat Ibu. Dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga Bu Firda. Baik, untuk hari ini saya menindaklanjuti terkait dengan supervisi. Dan saya bertugas akan supervisi di kelasnya Bu Firda nantinya. Kalau boleh tahu Bu Firda nanti akan pembelajaran di kelas berapa dan jam keberapa begitu? Alhamdulillah kebetulan nanti di kelas 12 MIPA, kemudian jam ke 1 2. Oke, kelas 12 MIPA jam ke 1 2. Iya. Oke, siap. Begitu Bu Firda, saya di sini ingin mempertanyakan dulu ke Bu Firda terkait dengan tujuan pembelajaran nanti yang akan diajarkan di kelas 12 MIPA ya. Kira-kira materinya terkait dengan apa? Materinya terkait pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Lah, sedangkan untuk tujuan pembelajarannya harapannya nanti peserta didik dapat memahami dan menjelaskan terkait pengaruh faktor eksternal dan internal pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Terkait dengan memahami pengaruh pertumbuhan dan perkembangan eksternal dan internal. Berarti tujuan pembelajarannya untuk hari ini itu nggak Bu Firda? Iya. Kemudian terkait dengan area pengembangan. Nah, untuk area pengembangan saya lebih ke pemahamannya Ibu. Kebetulan kalau di pemahamannya, apalagi sekarang sudah kelas 12 ya, jadi persiapan untuk ujian-ujian kelas 12. Jadi biar anak-anak lebih memahami dan mengerti apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Itu area perkembangannya berarti terkait dengan pemahaman ya Bu Firda. Untuk ini berarti anak-anak apakah ini hari ini adalah awal dari materi pertumbuhan dan perkembangan atau pertemuan lanjutan dari minggu kemarin? Kebetulan hari ini pertemuan kelanjutan. Kalau tidak salah, sudah pertemuan ketiga Ibu. Jadi sekarang pertemuan ketiga, nanti kita langsung membahas tentang itu. Baik, itu tadi area pengembangan yang hendak dicapai. Berarti Bu Firda ingin pemahaman anak-anak terkait dengan pertumbuhan, perkembangan itu tadi lebih menguasai, begitu ya? Baik Bu Firda, untuk strategi yang sudah dipersiapkan Bu Firda, strategi yang seperti apa? Pastinya saya mempersiapkan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran Ibu. Nanti di sana saya menggunakan model pembelajaran discovery dan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ada pembelajaran modelnya menggunakan discovery, kemudian dengan strategi diferensiasi begitu. Diferensiasi itu ada 3 Bu Firda ya. Yang mana kira-kira kontenkah, proses ataukah produk yang akan disiapkan nantinya? Kebetulan saya sudah mempersiapkan 2 Ibu terkait proses dan konten. Kontennya kalau boleh tahu seperti apa? Nah, kalau kontennya itu saya menyediakan beberapa konten. Kalau misalkan sesuai prakteknya anak-anak ya, kalau kacang merah ya berarti kacang merah, kemudian kalau kacang hijau berarti ya kacang hijau, dan yang terakhir ada biji jagung berarti tas di biji jagung. Sedangkan kalau prosesnya saya juga menyediakan beberapa media Ibu. Jadi medianya ada yang pertama bentuknya narasi ya, kemudian yang kedua bentuknya video, nanti videonya bisa dikemas dalam waktu. Yang ketiga nanti ada hasil laporan pengamatan anak-anak. Jadi sebelum pertemuan hari ini, kemarin itu mereka sudah melakukan praktek, jadi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi biar tahu anak-anak, ini kenapa kok bijinya nggak bisa tumbuh, kenapa biji yang satunya ini tumbuh, kenapa daunnya warna kuning, dan kenapa warnanya kok hijau. Gitu. Jadi biar anak-anak lebih tahu dulu, kemudian baru kita mengolahnya. Oke. Baik, berarti yang saya tangkap tadi berarti sebelum pertemuan hari ini Bu Firda sudah masuk kelas, kemudian anak-anak sudah praktek begitu ya? Sudah ada biji jagung, kemudian tadi kacang merah dan kacang hijau. Berarti semuanya sudah dipraktekkan, kemudian hari ini diulas kembali dengan tadi strateginya diferensiasi begitu. Ada kontennya, kemudian ada proses. Begitu. Oke Bu Firda, berarti setelah ini saya akan mengobservasi pembelajarannya Ibu Firda, begitu. Setelah ini akan saya ke kelas 12 MIPA, kemudian silakan dipersiapkan di kelas juga. Berarti yang saya tangkap dari pembicaraan atau percakapan
praobservasi kali ini, Bu Firda ingin anak-anak itu memahami terkait dengan materi hari ini, yaitu pertumbuhan, perkembangan, tumbuhan ya, pada tanaman. Kemudian area pengembangannya tadi terkait pemahaman, kemudian strateginya luar biasa tadi yang disampaikan Bu Firda, discovery learning dengan strategi pembelajaran diferensiasi, konten dan juga proses yang sudah disiapkan. Baik, semoga apa yang di area yang pengembangan yang ingin Bu Firda kembangkan nantinya bisa tercapai. Kemudian tujuan pembelajaran dari materi hari ini tentunya juga semoga tercapai juga begitu. Baik Bu Firda, itu saja. Mungkin setelah ini silakan bisa ke kelas, kemudian nanti juga akan saya susul ke kelas begitu. Begitu Bu Firda ya? Terkait dengan penilaian nanti observasi yang akan saya lakukan juga terkait dengan area pengembangan yang akan dicapai tadi. Jadi itu yang akan saya lebih observasi apakah sudah sesuai atau belum begitu. Begitu Bu Firda ya? Terakhir Bu Firda terkait dengan tadi ya strategi. Kemudian untuk mengukur pemahaman anak-anak terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Apakah anak-anak nanti diberikan sesuatu soal atau anak-anak nanti presentasi begitu? Nah, jadi nanti untuk mengukur anak-anak apakah sudah paham atau belum, saya sudah menyediakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kemudian nanti biar mereka berdiskusi satu sama lain sesuai dengan kelompoknya, dan kelompoknya kebetulan saya bentuk secara homogen. Kemudian nantinya setelah berdiskusi, kemudian nanti anak-anak biar presentasi. Kalau sudah presentasi, baru nanti kita bisa mengambil kesimpulan dan pemahaman. Baik, luar biasa sekali. Semoga apapun yang akan dituju nantinya, kemudian area pengembangan yang akan hendak dicapai nantinya juga semoga lancar Bu Firda. Semoga juga tercapai nantinya. Baik, itu tadi Bu Firda. Sampai bertemu di kelas. Kemudian nanti setelah dari kelas kita ketemu lagi untuk pasca observasi begitu. Oke, semangat ya Bu Firda. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mawada. Semoga nanti kedepannya bisa mengambil sesuatu yang bermanfaat. Baik, amin. Terima kasih. Hijau, hijau, kuning, merah, merah. Oke. Kelompoknya sudah dibagi. Nah, sekarang karena kemarin kita sudah evaluasi, kita akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nanti diisinya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian di sini ada kata-kata yuk diskusi, berarti nanti sampean diskusi bersama kelompoknya, bukan satu atau dua orang saja, tapi semuanya berdiskusi. Boleh mungkin dapatkan dulu? Boleh. Radika Rahman, Chelsea Vito, kelompoknya Nah, Bu Firda memberikan keleluasan atau yang berisi bacaan, kemudian atau yang terakhir bisa memilih yang hasil laporan kalian. Ini sudah saya ambil yang hasilnya terbaik. Jadi silakan bisa memilih apapun yang kalian butuhkan sesuai dengan media atau gaya belajar sampean. Misalkan sukanya yang laporan, bentuk laporan monggo. Kalau yang bentuknya cerita atau tulisan juga boleh. Atau yang lebih mudah, misalkan bentuk video dan bersuara, ada gambarnya, ada suaranya, boleh. Silakan dipilih apapun yang kalian pilih. Boleh? Monggo silakan diambil. Lebih dari satu sudah kan ambilnya? Oke, misalkan di bacaan atau di video ini ada
saya kurang atau menurut kalian kurang lengkap, Bu Firda kasih fasilitas jenengan semuanya bisa pakai HP, dimanfaatkan HP-nya, dimanfaatkan LKS yang ada dan buku paket, boleh ditambahkan apapun, misalkan ada yang kurang ini kurang itu, boleh sampean tambahkan. Nah, sekarang kalau sudah pegang masing-masing medianya, boleh. Oke, gimana? Sudah mulai beraksi? Ya, sudah. Sudah. Dipegang. Penyerapan set ini. Kakak yang cerita, oke. Kemudian kelompok 2, pakai yang mana? Ya, Yang barcode, yang ceritanya, semuanya. menggunakan semua. Ya. Ada barcode, ada yang cerita dan ada yang tabel pengamatan. Ya. Oke. Kemudian kelompok 3, media dan cerita. Oke, jadi saya tadi memanfaatkan media yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan tabel, hasil pengamatan, ada yang pakai cerita, kemudian ada juga yang menggunakan barcode. Nah, nantinya kalau di barcode dia akan muncul video. Oke, yang lain dengarkan ya. Kelompok kacang merah mau mempresentasikan hasilnya. Coba dijelaskan dulu mana yang bijinya, mana yang fertilizernya, mana yang selaput bijinya, dan yang lainnya. Boleh monggo? Saya Mawada, CKP Angkatan 10 Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hari ini saya akan melaksanakan PI 5, yaitu supervisi akademik pasca observasi, yang mana di sini saya didampingi oleh Ibu Andin Wahyuni Putri sebagai pengajar praktik saya. Kemudian saya juga bersama Bu Firda, yaitu rekan sejawat saya yang kemarin saya observasi di kelas beliau. Assalamualaikum Bu Firda. Waalaikumsalam Bu Mawada. Baik, apa kabar Bu Firda? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Mawada? Alhamdulillah baik juga Bu Firda. Bu Firda, terkait dengan pertemuan kita hari ini, apakah Bu Firda sudah mengetahui apa tujuan kita bertemu hari ini? Ya, tujuan pertemuan hari ini itu terkait kemarin yang kita laksanakan observasi atau supervisi, sekarang pasca observasi gitu. Betul sekali. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi karena kemarin sudah dilakukan observasi saya di kelasnya Bu Firda. Ya, betul. Baik Bu Firda, kita bertemu hari ini, saya ingin mengajak ngobrol Ibu Firda terkait dengan beberapa hal yang saya amati di pembelajaran Ibu Firda.
Kemudian apakah Ibu Firda bersedia? Iya, bersedia. Pertanyaan yang pertama Bu Firda, sebelum saya menyampaikan beberapa catatan terkait dengan perasaan Bu Firda selama pembelajaran di kelas 12 MIPA ya Bu Firda. Iya, betul. Bagaimana perasaannya Bu Firda setelah melakukan pembelajaran di kelas tersebut? Untuk perasaan saya setelah pembelajaran di kelas 12 IPA, rasanya alhamdulillah senang karena apa yang saya sampaikan ke anak-anak itu sudah berjalan dengan baik, kemudian dapat diterima juga sama anak. Gitu. Baik. Kemudian terkait dengan adanya saya sebagai observer saat Bu Firda melakukan pembelajaran, perasaan Bu Firda bagaimana Bu Firda? Karena saya masuk ke kelasnya Bu Firda, tiba-tiba ada di belakang begitu, gimana perasaannya Bu Firda? Nah, untuk perasaan saya waktu Bu Mawada masuk itu awalnya tegang karena memang namanya di observasi ya atau di supervisi ya pasti waktu pembukaan itu pastinya tegang. Kemudian kalau sudah memasuki kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup dan yang lainnya sudah biasa begitu. Jadi sudah berjalan dengan biasanya seperti biasa ketika saya mengajarkan. Oke, baik Bu Firda. Itu tadi ya Bu Firda. Kemarin Bu Firda, mata pelajaran biologi. Iya, gitu. Mata pelajaran biologi kira-kira kemarin itu materinya materi apa? Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu yang seperti apa? Nah, untuk materinya itu terkait pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman atau pada tumbuhan. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya itu agar peserta didik dapat memahami dan menjelaskan terkait pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor eksternal Iya, faktor terkait eksternal. dengan pertumbuhan dan perkembangan begitu ya Bu Firda. Baik Bu Firda, percakapan kita di praobservasi kemarin sudah sangat banyak. Kemudian terkait dengan perencanaan ya Bu Firda, boleh tidak Bu Firda ceritakan kembali terkait dengan proses pembelajaran atau mulai dari perencanaan yang sudah direncanakan Ibu Firda, kemudian proses pembelajaran di dalam kelas, boleh diceritakan kembali Bu Firda? Oke, boleh Bu Mawara. Jadi untuk persiapannya pastinya saya membuat RPP, rencana pembelajaran, kemudian untuk apa namanya seperti yang sudah saya sampaikan materi pertumbuhan dan perkembangan pada kemudian untuk tujuan pembelajarannya agar siswa itu memahami dan dapat menjelaskan terkait pertumbuhan dan perkembangan yang ada faktor eksternalnya. Jadi faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian untuk area pengembangannya saya memilih ke pemahaman mengingat anak-anak itu sudah kelas 12. Jadi kelas 12 persiapan untuk ujian-ujian. Jadi biar mereka lebih paham lagi. Kemudian untuk model pembelajaran. Jadi untuk model pembelajaran saya memanfaatkan model pembelajaran berbasis discovery learning. Kemudian untuk pendekatannya saya menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, itu tadi Bu Firda ya. Di catatan saya juga sudah sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Bu Firda saat praobservasi kemarin, bahwasannya Bu Firda dalam materi ini akan menggunakan model pembelajaran discovery learning, kemudian ada pendekatan diferensiasi. Begitu. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi Bu Firda. Pembelajaran berdiferensiasi yang seperti apa yang sudah diterapkan pada pembelajaran di kelas 12 MIPA kemarin? Untuk pembelajaran berdiferensiasi saya menerapkan dua Bu Mawada. Kan awalnya ada tiga, nggih. Ada tiga, saya hanya mengambil dua. Ada proses dan ada konten. Gitu, oke. Untuk yang pembelajaran diferensiasi konten, itu seperti apa yang disiapkan oleh Ibu Firda? Nah, untuk kontennya saya menyiapkan beberapa karena memang ini terkait pertumbuhan. Jadi saya menyiapkan untuk jagung, kemudian ada biji kacang merah dan ada biji kacang hijau. Jadi saya memanfaatkan ketika ini saya siapkan kontennya. Ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk narasi dan ada dalam bentuk laporan. Jadi sebelum saya melakukan pembelajaran waktu itu, jadi saya sudah melakukan apa namanya pembelajaran praktek dulu. Jadi anak-anak saya ajak praktek dulu, kemudian saya
ajak anak-anak untuk mengisi laporannya. Jadi mulai dari hari pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Jadi mereka biar paling tidak punya bayangan sebelum ke sini, mereka itu punya bayangan kenapa kok seperti ini dan Gitu. Baik. Berarti pertemuan yang kemarin saya amati di kelasnya Bu Firda adalah pertemuan sekian iya setelah praktikum begitu. iya Bu Firda. betul. Itu terkait konten Bu Firda. Sudah disiapkan materi yang sesuai yaitu biji jagung, kacang merah, kacang hijau begitu. Kemudian ada lagi proses tadi. Diferensiasi proses. Kemudian prosesnya yang sudah disiapkan Ibu Firda itu seperti apa? Nah, untuk prosesnya saya menyediakan berbagai media. Yang pertama ada yang dalam bentuk video, kemudian saya bentuk dalam barcode, jadi anak-anak bisa nyekan. Kemudian yang kedua adalah bentuk narasi, teks narasi. Yang ketiga dalam bentuk hasil laporannya anak-anak waktu observasi, waktu praktek. Oke. Berarti ada beberapa ya Bu Firda sesuai dengan gaya belajar mereka. Iya, jadi saya berikan keleluasan anak-anak untuk memilih. Jadi yang mana, kemudian gaya belajarnya yang mana, apakah yang hanya membaca saja atau hanya melihat video dan yang lainnya. Oke, luar biasa sekali. Baik Bu Firda, itu tadi ya sudah sangat sesuai dengan catatan saya waktu praobservasi dengan perencanaan yang luar biasa itu tadi, dan juga saya melihat di pembelajaran Bu Firda juga semuanya terlihat perencanaan yang kemarin direncanakan di praobservasi pas waktu pembelajaran sudah dilakukan semuanya begitu. Untuk pemahaman siswa Bu Firda, pemahaman siswa seperti apa? Area pengembangan yang ingin dicapai Bu Firda adalah pemahaman. Kira-kira menurut Bu Firda, pemahaman anak-anak terkait dengan faktor eksternal pertumbuhan dan perkembangan itu sejauh mana? Saya kira sudah 93% terkait anak-anak itu sudah menerima pemahaman dan dapat menjelaskan. Jadi kemarin sudah saya berikan LKPD, lembar kerja peserta didik, kemudian mereka mendiskusikan dengan kelompoknya, kemudian baru mereka mempresentasikan hasilnya sesuai dengan hasil diskusi. Baik. Berarti sudah pemahamannya sudah bisa dilihat dari pengisian LKPD, didokumentasikan dengan pengisian LKPD, kemudian juga presentasi. Baik Bu Firda, itu tadi perencanaan, kemudian pelaksanaan yang sudah sedikit besar tadi sudah disampaikan oleh Ibu Firda. Selanjutnya Bu Firda, saya ingin menanyakan apakah dari perencanaan dan pelaksanaan itu apakah menurut Bu Firda ada hambatan? Kalau jika ada hambatan yang seperti apa, Bu Firda? Namanya setiap pembelajaran pastinya entah disengaja ataupun tidak ada saja hambatan. Jadi hambatan kemarin kebetulan ada beberapa. Yang pertama terkait LCD proyektor. Kebetulan di kelas 12 IPA itu kadang warnanya itu warna merah. Jadi kalau misalkan warna merah kan kurang jelas ya. Jadi paling tidak biar putih, biar normal. Kemudian yang kedua terkait WiFi. Jadi anak-anak saya ajak untuk memanfaatkan ponsel mereka, kemudian ada yang scan barcode. Nah, kebetulan ada anak-anak itu yang tidak punya kuota, jadi memanfaatkan WiFi yang ada. Jadi kebetulan karena WiFi-nya naik turun sehingga ada sedikit terkendala. Kemudian yang ketiga terakhir itu ada pembagian kelompok Bu Mawada. Jadi kelompoknya kemarin saya buat kelompok besar. Nah, saya kira biar lebih enak begitu ya, sesuai materi yang saya bagikan, ada kelompok biji kacang merah, ada kelompok biji jagung, ada kelompok biji kacang hijau. Ternyata setelah saya lihat, setelah saya nilai, ternyata kurang efektif Bu Mawada. Jadi misalkan ada 7 orang ya, kemarin kebetulan ada 7 orang ya, satu kelompok 7 orang. Kemudian ada 1 atau 2 orang siswa yang tidak ikut bekerja, tidak berpartisipasi. Jadi mereka istilahnya ya udah, saya sudah jadi kelompoknya, ya udah gitu aja. Jadi saya kira kalau misalkan dibuat kayak kelompok besar kurang efektif. Mungkin itu saja hambatan dan kendala yang terjadi. Berarti kalau saya mendengarkan cerita dari Bu Firda ada 3 kendalanya. Iya, yang 1 dan 2 LCD dan WiFi mungkin itu memang teknis ya Bu Firda. Kemudian yang ketiga ada pembagian kelompok yang mungkin itu kelompok besar, yang sangat besar sehingga kurang efektif begitu. Baik, Bu Firda,
dari 3 hambatan tadi yang sudah disampaikan, apakah Bu Firda sudah mempunyai solusi agar hambatan-hambatan itu tadi tidak terjadi lagi di pembelajaran berikutnya, entah di kelas 12 MIPA atau di pembelajaran di kelas-kelas yang lain? Kebetulan karena sudah tahu hambatan yang terjadi, kemudian saya punya solusi. Yang pertama terkait teknis, terkait WiFi dan LCD, itu saya bisa nanti bekerja sama dengan Sarpras, Waka Sarpras. Kemudian untuk terkait pembentukan kelompok, karena memang saya buat kelompok besar, mungkin kedepannya saya bisa membuat kelompok kecil. Jadi menyesuaikan, kalau memang benar-benar kelompok besar, ya mungkin saya buat kelompok besar, kalau misalkan dibuat kelompok kecil, ya kelompok kecil. Jadi bagaimana efektifnya anak-anak itu biar bisa ikut berpartisipasi dengan baik. Baik, hambatan tadi sudah ada solusinya ternyata ya Bu Firda. Baik, tadi teknis sudah ada, kemudian tadi efektifnya siswa juga agar lebih aktif akan dibentuk kelompok yang mungkin 4 sampai 5 kelompok kecil. Bu Firda, dari solusi itu sudah direncanakan ya solusinya ya. Kapan akan Bu Firda lakukan agar solusi itu bisa mengatasi hambatan-hambatan? Kapan mulainya? Nah, kebetulan sudah saya laksanakan di minggu kemarin. Jadi kan minggu kemarin itu hari Senin ya, kita observasi, kemudian hari Rabu saya sudah menyampaikan ke Pak Sarkas. Jadi saya meminta bantuan beliau, Pak Ismawan, untuk memperbaiki terkait LCD dan WiFi. Kalau untuk yang kelompok nanti sesuai dengan pembelajaran yang saya laksanakan. Kalau misalkan memang dibutuhkan kelompok kecil, ya saya buat kelompok. Kalau misalkan tidak, ya tidak. Jadi sesuai kondisional. Jadi sesuai kondisi yang saya butuhkan atau sesuai kondisi yang dibutuhkan siswa. Oke, baik. Itu tadi mulainya sudah dimulai ternyata solusinya. Ya. Kemudian mungkin yang action solusi itu sudah dimulai, bisa diteruskan lagi. Dan tadi ada pihak lain yang terlibat, yaitu Waka Sarpras, begitu ya. Waka Sarpras yang nanti juga membantu Ibu Firda untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi. Baik Bu Firda, apakah yang terlibat hanya Waka Sarpras saja ataukah masih ada yang lainnya? Kebetulan saya sudah minta bantuan Bapak Ismawan, jadi semuanya sudah diatasi dan tidak perlu meminta bantuan pihak yang lain. Dan kebetulan Pak Ismawan itu ahlinya WiFi dan LCD. Baik Bu Firda, itu tadi ya Bu Firda. Sangat luar biasa sekali. Tadi Bu Firda, kemarin saya melakukan observasi, kemudian saya juga melihat pembelajarannya Ibu Firda. Sangat luar biasa sekali karena sudah memfasilitasi anak-anak dengan gaya belajar mereka, dengan tadi sudah menyediakan diferensiasi konten dan juga proses begitu. Kemudian tadi Bu Firda juga sudah menyampaikan bahwa area pengembangan yang awalnya di pra-observasi direncanakan terkait dengan pemahaman, ternyata setelah observasi dan kegiatan pasca observasi ini, Bu Firda juga sudah merasa area pengembangan itu sudah tercapai. Betul, Bu Firda. Sangat luar biasa sekali Bu Firda, sangat menginspirasi. Terima kasih banyak Bu Firda, dan juga terima kasih sudah mengizinkan saya kemarin untuk mengamati atau mengobservasi pembelajarannya Bu Firda di kelas. Begitu. Sama-sama Bu Mawada, saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Jadi, kalau saya pembelajaran biasa kan ya seperti itu, tapi jadi ketika ada Bu Mawada masuk melakukan observasi, paling tidak ada sesuatu hal yang baru untuk saya. Baik, terima kasih Bu Firda. Semoga kedepannya kita semua dapat memfasilitasi anak-anak untuk belajar dengan baik. Kemudian selalu sehat Bu Firda. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya dan tingkah laku. Mungkin itu saja Bu Firda. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga ini menjadikan manfaat bagi kita semua. Gitu, dan juga terkhusus bagi anak-anak. Itu. Terima kasih Bu Firda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Itu tadi percakapan kegiatan pasca observasi. Saya sebagai observer, kemudian
rekan kerja saya Ibu Firda sebagai subjek observasi, kemudian kami juga didampingi oleh Ibu Andin sebagai pengajar praktik. Itu tadi kegiatan pasca observasi dari saya, Mawaddah CGP Angkatan 10 Kabupaten Malang, Jawa Timur. Undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.